Ya, sejumlah lembaga survei sudah merilis elektabilitas capres dan juga cawapres yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Yang terbaru adalah Populi yang merilis Prabowo Gibran unggul. Sementara sebelumnya, lembaga survei Carta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Mahfud unggul. Pemilu memang semakin dekat. Hal ini ditandai banyaknya survei terkait elektabilitas para bakal calon presiden dan wakil presiden yang dikeluarkan lembaga survei. Populi Center merilis survei terbarunya. Elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan 43,1%. Sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD 23% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 22,3%. Sementara hasil survei Carta Politika Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD mengantongi 36,8%. Lalu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka membuntuti dengan 34,7% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,3%. Lalu, apakah perbedaan angka yang cukup signifikan dalam hasil survei ini bisa dijadikan jalan bagi pasangan yang berkontestasi dan pendukungnya untuk berbenah diri? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Bang Habibur Rahman, tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Habib. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Yang juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Ahmad Baidowi, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mas Awi. Salam, Bayu, Om Habib. Pagi, Pak Awi, sehat. Oke, terima kasih sudah hadir. Dan di studio juga sudah hadir bersama kami ada Direktur Eksekutif Populi Center, Mas Afri Madona. Selamat pagi, Mas Afri. Terima kasih sudah hadir juga. Mungkin kita pertama ke Mas Afri dulu ya. Mas Afri, Populi Center kan ini mengcapture atau merilis survei bahwa Pak Prabowo ini unggul dibandingkan dengan Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Ini seperti apa data yang bisa disampaikan oleh Populi berkaitan dengan hal ini? Secara umum hasil survei kita memang perlihatkan ada beberapa pola-pola kenaikan maupun pola penurunan ya. Kenaikan terutama sekali memang di kubu Prabowo Gibran. Misalnya dukungan pemilih Pak Jokowi di tahun 2019 itu sudah cukup signifikan beralih ke kubu Prabowo Gibran. Itu ya, dan itu sudah menyalip dukungan yang selama ini diberikan kepada Ganjar Mahfud, gitu ya. Sebelumnya Pak Ganjar Mahfud itu masih dapat lebih dari 40%, sekarang sudah tinggal 32%. Sementara suara Pak Jokowi di 2019 yang beralih ke Prabowo Gibran itu sudah hampir 40%, gitu ya. Jadi sudah kesalip. Yang kedua, elektabilitas terbuka Gibran itu juga naik secara signifikan. Barangkali mungkin ini sejalan dengan pemberitaan dan sebagainya, begitu ya. Kemudian serangan-serangan mungkin, sementara mungkin mereka cool-cool aja membalas, begitu ya. Jadi mungkin barangkali ada unsur-unsur simpatik dan lain sebagainya. Tapi kita tidak meriksa itu. Yang kita lihat adalah bahwa ada peningkatan signifikan di elektabilitas terbuka Gibran sendiri. Yang ketiga, suara milenial itu sangat besar ya ke Prabowo Gibran, gitu ya. Itu sudah lebih dari 50% gitu ya kalau di data kita gitu. Itu peningkatan yang sangat signifikan dari sebelumnya mungkin sekitar di angka 30%, sekarang sudah sangat besar. Kemudian dukungan-dukungan seperti misalnya dari Muhammadiyah dan NU gitu ya, itu juga sudah meningkat cukup besar ya, terutama suara Muhammadiyah ya, pemilih Muhammadiyah ya, ke kubu Prabowo Gibran. Plus juga di Jawa kalau kita perhatikan gitu ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur dukungan terhadap Prabowo Gibran itu juga meningkat pesat gitu ya. Bahkan di Jawa Tengah sendiri suara
Ganjar Mahfud juga tergerus dan teralih. Oke, Mas Afri, kalau kita lihat itu tadi datanya Populi Center itu Pak Prabowo 40% ya? 43% hasilnya? %. Oke, nah itu interval waktu kapan Mas hasil surveinya? Dari tanggal 29 Oktober sampai 5 November. Oke, artinya ketika proses rilis survei ini atau ketika proses penghitungan itu dinamika soal kejadian yang di MK itu masuk dalam perhitungan masuk ini? dalam perhitungan. Dan itu tidak berpengaruh? Iya, makanya kemudian kita tanya juga isu tentang dinasti politik, tentang MK dan sebagainya gitu ya. Kita menemukan bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan isu-isu seperti itu gitu ya. Sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya, saya tidak terlalu heran dengan hasilnya sebenarnya, karena perdebatan tentang dinasti politik dan lain sebagainya itu kan perdebatan kelas menengah dan elit begitu ya. Di masyarakat mungkin mereka tidak mengcapture itu gitu ya. Bahkan temuan di beberapa lembaga survei lain mungkin bisa jadi ya tidak akan terlalu jauh berbeda dalam menangkap itu gitu, karena masyarakat kelas bawah gitu ya, mereka tidak terlalu peduli dengan hiruk pikuk yang diperdebatkan oleh elit dan kelas menengah atas gitu. Karena itu kemudian bagi mereka ya ini fine-fine aja. Plus juga di daerah kalau kita perhatikan pilkada ya mungkin semua dinasti politik gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa juga dengan hal-hal seperti ini gitu. Oke, baik Mas Afri, Bang Habib sama Mas Awi, kita lanjut lagi ya. Sekaligus juga nanti kami akan ajak Anda semua untuk menyimak bagaimana kondisi di Taman Makam Pahlawan Kalibata di peringatan Hari Pahlawan 10 November ini, yang baru saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir di sana. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.